Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agna Maulana di Inspirasi Kopi. Dengan kopi banyak informasi, dengan kopi banyak inspirasi. Pada siang hari ini saya alhamdulillah kedatangan seorang seniman dari Pangandaran. Tapi nggak tahu diakui apa tidak. Diakui nggak? Gak apa-apa, nggak diakui juga. Oh, nggak apa-apa. Yang penting berkarya ya. Oke, nah perkenalkan, enggak? Halo vlog, welcome to your guys. Ya, Perkenalkan, nama saya Fendi Karta di Sostra. Terus ya Apalagi? dia juga mempunyai channel ya, namanya MG Channel. MG Channel Cuman saya kontennya tentang mancing. tentang mancing. Jadi Ya. mancing jenaka guys, mancing Mancing jenaka. Tapi yang lucunya di belah mana itu? Lucunya sih sebenarnya nggak begitu lucu sih sebenarnya. Hah? Cuman Ya, saya lucu-lucuin aja. Saya paksain lucu sebenarnya. bisa bro. Ya, Oh, terpaksa. iya. Jadi pertama bikin channel tuh apa namanya? Hah? Pertama bikin channel. Oh, sebelum Ini ke bahas mancing. channel aja ya. Ya, sebelum ke mancing ya. Ya. Saya bikin channel. Boleh. Saya bikin channel itu dulu di band vokal. Sebelumnya di situ saya bikin kontennya, tapi ternyata tidak begitu menarik. Dan ketika saya harus bikin konten itu tuh Hah? harus ada event panggung. Oh, enggak Harus bikin sama di anak-anak, enggak studio, enggak solo, tapi band, dulu itu band. Jadi karena sekarang sulit dapetin panggung, personilnya kemana-mana. ya personilnya udah Merecat. marah recat, ya udah yang jadi tukang tahu bulat, tukang tambal ban. Gila, Udah pernah jauh lah. Hmm. Nah, jadi sekarang yang bisa saya lakuin hanya konten mancing. Jadi cukup sendiri aja udah bisa dapet konten gitu. Cuman keterbatasannya kalau untuk konten mancing itu ikan. Kalau dapet ikan ya saya View. saya upload. Kalau nggak ada ya saya hapus lagi. Itu Harusnya bikin Kesulitannya. beli ikan dulu. curang. Gitu. Curang. Strike. Enggak, berarti jujur ya. Boleh. Jujur. Berarti katanya kan sempat mancing di kolam orang. Apa? Apa kemarin? Enggak itu. Saya melihat YouTube-nya. Nah, jadi Maling. boleh dicek ya nanti di MG Channel. Ini channel ya. MG Channel. Jangan lupa subscribe. Jadi waktu itu saya mancing sama kawan saya. Sebenarnya di kolam yang nggak kepake, itu sih kolam tuh nggak kepake bro. Jadi nggak terawat lah gitu. Jadi kan kalau mancing gabus, Ya. mancing gabus itu kan kita nyari kolam-kolam yang terbengkalai, yang tidak di piara ikannya, kolamnya nggak diurus, kan kelihatan yang diurus sama yang enggak nih. Kalau yang nggak diurus itu kan bala, ajik bala, bala kan. Banyak runtah. Banyak sampah guys. Ya, banyak sampah. Rumputan di Pokoknya- mana-mana. Pokoknya nggak diurus gitulah kelihatannya, nggak ada ikannya mah. Nah, di kolam itu biasanya dijumpai ikan gabus. Ikan gabus itu kan tempatnya yang kotor gitu. Ya. Kemudian kan ikan gabus itu kan makan ikan lagi, Ya. ikan-ikan kecil tuh. Nah, Kalau umpamanya kita ada kolam, kemudian kita miara ikan mujair yang kecil-kecil itu bakal habis sama gabus. Satu aja gabus di kolam itu ikan bisa habis lama-lama. segitu jahatnya. Ya, karena itu ikan predator. Nah, jadi tujuan kita itu adalah membasmi si hama. Jadi ikan itu disebut dengan ikan hama sebetulnya ya. Karena dia menghabiskan apapun yang ada di kolam itu, baik ikan ataupun katak ya. Nah, predator aja, pokoknya predator. Jadi pemangsa makhluk hidup. Nah, jadi
Nah, saya mancing itu karena memang ikan itu biasanya tidak dipiara, Pak. Om, Mas. Iya. Jadi ada sendiri. Maksudnya ada sendiri itu ketika banjir, ikan itu bisa bertahan di darat pun lama, bisa nyampe beberapa hari. Dia bisa bertahan lama. Nah, jadi ketika banjir mungkin masuk ke dalam kolam, kemudian dia berkembang biak di situ sehingga merusak ekosistem kolam itu. Rusak sama dia. Nah, jadi enggak satu dua tuh, banyak warga juga yang minta saya buat mancingin buat ngambilin si ikan gabus itu karena merusak. Nah, jadi ketika itu suatu hari itu saya pun mancing lah bersama kawan saya. Kita nyari kolam-kolam nggak kepake, nyari targetnya ikan gabus. Ternyata ada tuh, ada satu kolam yang memang nggak kepake. Saya coba pancing di situ, saya pancing, dapet tuh ikan gabus tuh gede, begini nih, gede. Nah, Gini maksudnya ya ini. Yang ini apa yang ini? gede tuh saya dapat ikan. Ternyata ada yang teriak tuh. Ibu-ibu, ibu-ibu teriak tuh, teriakin maling lah, maling ikan katanya. Maling. Kemudian Lepaskan ya, lagi. Berarti di itu ya, ada juga ya yang ngingu ikan gabus. oh ngingu, jadi enggak bisa pelihara. Ya. Nah, saya baru tahu ternyata ada orang yang miara ikan gabus tuh. Kebetulan di kolam situ, ternak mungkin dibudidaya. Emang sengaja si kolamnya tuh dikasih apa? Kayu-kayu gitu kan, sampah eceng. Nah, kayaknya dia sengaja. Saya nggak tahu kolam itu dipiara gabus sama yang punyanya. Saya pancing aja. Ternyata dapat. Setelah dapat saya strike, terus diteriakin maling lah. Udah saya lepasin lagi. Langsung mukanya biru. Kita mati kutu di situ. Nah, terus kita lepasin lagi. Ternyata memang di kolam itu sengaja dipiara ya. Karena memang buat konsumsi juga enak. Kemudian biasanya buat apa? Pengobatan setelah pasca operasi, luka-luka yang lama nggak kering biasanya itu cepat kering karena si gabus ada zat yang bisa apa sih mengeringkan luka, cepat menyembuhkan luka lah. Adalah coba baca di artikel-artikel tentang ikan gabus, itu banyak manfaatnya sebenarnya. Ya mungkin warga itu mungkin untuk itu ya, untuk dijual lagi buat pengobatan itulah. Iya. Terus saya juga pernah menemui sih tentang ikan gabus dijual lagi satu mobil bak. Nah, iya satu mobil bak dijual, memang harganya tuh mahal sekali. Terus kalau dijual ke Malaysia atau kemana lumayan lagi beruang. Oh, bukan ikan tapi beruang ya. Beruang. Beruang. Iya. Ya, kembali lagi ke topik channel lagi tadi ya. Kita sempat melenceng ya kan, tadi kan pertama Bapak tuh memang seorang anak band gitu ya ketika kuliah gitu kan ya. Nah, bagaimana sih perkembangannya di anak band tuh sehingga sekarang jadi parum gitu, jadi tutup, jadi redup. Perkembangannya dulu pas lagi tenar-tenarnya tahun berapa itu? Saya pertamanya itu tahun 2011 udah terjun. Oh, sebenarnya waktu SMA juga di 2007-an itu udah mulai berani terjun di panggung apa sih yang Hiburan yang biasa jarum gitu ya? enggak, yang dinilai itu apa sih, kompetisi ya, audisi ya, kayak audisi band itulah. Nah, saya udah nyoba di situ, udah pernah dulu tahun 2007 ya, sebelum tahun 2020 lah, sebelum 2020 itu panggung itu masih banyak. Jadi itu di desa-desa pun sebagai hiburan untuk warga. Jadi dibuatlah panggung. Nah, tapi sekarang ternyata itu udah hilang, udah nggak ada yang ngadain acara-acara event kayak gitu karena corona mungkin. Sebelum corona juga emang udah
vakum untuk di wilayah sini nih, Ah, di wilayah Pangandaran Pangandaran. kan banyak udah Pangandaran. event-event nanti kan bentar lagi Untuk nih. band, untuk band. Untuk band nggak ada. Jadi audisi band apa sih namanya tuh? Ya audisi band. Audisi band. Ya yang reggae gitu kan. Heeh. Saya juga, teman saya juga kayak gitu. Ya, reggae. Ska, gitu kan. Dulu kan rame tuh. Iya rame. Nah, tahun-tahun sekarang udah hilang. Nggak ada malah ya. Bahkan nyampe studio musik pun tahun 2007 di studio musik di sini itu rame, nyampe ngantri, nyampe kita tuh nunggu karena emang banyak panggung. Jadi sebelum manggung 3 hari atau seminggu atau beberapa hari sebelum manggung kita kan harus ada latihan nih. Latihan dulu buat persiapan nanti show. Ya. Nah, tapi banyak yang gulung tikar sekarang untuk studio musik hancur karena nggak tahu karena apa ya. Ya, karena sekarang banyak yang cover lagu makanya. Mungkin banyak yang solo. Terus kemudian ini menurut saya sih ini apa? Antusias remaja sekarang itu untuk berkreasi band itu jarang. Justru mereka lebih baik game. Oh iya. Ya kan? Jadi kemajuannya ke game Nah, ya. dulu yang saya rasa itu ketika SMA ya, lulus SMA, pas kuliah juga. Jadi kita lebih banyak nongkrong di studio band loh. Di studio band kita ngumpul di situ, sharing-sharing nih. Lu genrenya apa sih? Gua genre. Sorry maaf. Kan dipotong. Lu genrenya apa nih? Nah, kita sharing-sharing lagu lah di situ, sharing-sharing genre ya. Nah, jadi untuk handphone itu nggak penting bagi kita, justru kita ngeprint lirik lagu disimpan. Sekarang mah kan udah gampang sih, udah gampang kayak gitu. Tapi kan dampaknya sekarang kayak gini ya, zaman digital. Jadi untuk kompetisi band itu udah nggak ada di sini. Dulu itu rame banget studio band rame banget. Sekarang banyak yang gulung tikar. Malah sekarang mah jadi kebanyakan ke itu malah apa namanya? BTS gitu. BTS baru daftar sholat. Baru daftar sholat BTS. Terus apa lagi ya, karena ya mungkin kebanyakan oplas jadinya pada ganteng-ganteng, jadi cewek-cewek itu ngefansnya ke situ. Benar. Terus sekarang lagi kemajuan zaman, kita sebagai pemusik bisa bikin musik sendiri kadang-kadang. Pakai elektronik, ada kan Elektrik. ya musik elektrik kan cuma modal kamera, kita beli peralatan yang dari elektronik udah bisa jadi band. Bisa. Jadi ya sulitnya kayak gitu pertama. Jadi mereka dituntut jadi apa ya, independen ya, solo jadinya ya. Iya, solo kali. Jadi udah nggak perlu lah anggota band lagi kayak gitu. Nah, jadi setelah vakum itu panggung-panggung di sini, jadi kita juga apa ya, nggak terlalu fokus sama band, jadi masing-masing aja kita nyari. Dulu kan bisa juga sebagai cari rezeki di situ loh. Kalau band kita bagus ya, pokoknya di kompetisi bagus nih band kita, apalagi juara 1, dapat sertifikat ataupun kita punya nama band nih, otomatis kita ditarik di kafe-kafe yang bagus tuh, di hotel-hotel. Oh, ini udah punya nama nih, udah bagus, jadi budget juga bisa naik. Kalau nama band kita bagus gitu. Sedangkan sekarang kan susah loh, mereka mau dikenal gimana gitu band-bandnya. Paling solo kalir ya, solo kalir. Terus kemudian kafe-kafe ya sekarang kan banyak jadi solo karir. Terus kalau udah punya skill dalam bernyanyi, bapak juga tinggal ke kafe-kafe aja bisa. Maksudnya kalau saya sih lebih menarik, saya fokusnya di vokal. Kalau untuk yang multi talent mungkin bisa, jadi bisa gitar sama menyanyi ya. Nah, itu masih bisa lah. Kalau vokal masa karaokean di situ kan juga gitu. Pak Pendi, Mas Pendi nggak bisa? Bisa, saya gitar bisa, cuman nggak jago. Iya, ribet. Jadi harus itu untuk orang-orang yang jenius sebenarnya, yang kreatif. Jadi si otak kiri itu bisa sambil nyanyi, sambil gitar juga. Kalau saya masih pabuis gitu ya.
Jadi ya kurang fokus lah, kurang yakin juga kalau untuk ditonton untuk audiens banyak gitu. Saya nggak pede sih. Itu jawabannya. Boleh. Jadi sekarang dunia karir itu ya, ditinggalkan lah ya. Nggak ditinggalkan lah sih. Nggak. Sebenarnya nggak ditinggalkan sih, mungkin nanti kalau Hobi paling ya. kalau misalkan ada lagi nih panggung-panggung, bisa aja saya ngajak lagi kawan-kawan lama saya buat show di panggung gitu. Soalnya kita juga semua pada rindu tentang show band kita gitu. Ya, banyak Teriakan sekarang. penontonnya anjir turun yang gitu tuh keren. Dilebarin aqua ya. Timpa-timpa gitu. Boleh. Terus Mantap guys. ini kita nggak janjian ya bajunya ya sama Oh iya. Ini bisa sama kayak Iya couple cover, guys. Copy. Aduh, malu. Ada lagi? pelita. Terus setelah itu aktivitas band sudah padam, terus ngapain? Saya berkarya seni yang lain, gambar, mural, kemudian bikin desain. Ya, ini pokoknya masih tentang Banyak berarti ya. kesenian. Kembali lagi ke channel. Tadinya Fendi Karta di Sastra. Iya di Sastra. Di sastra. Di Sastra. Alhamdulillah. Di Sastra. Oke. Kenapa Kamu takut diganti gak sama jadi corona? MG? Kenapa jadi MG? Kenapa jadi MG? Ya karena kan perubahan konten yang Perubahan tadinya musik Di musik. jadi ke mancing jenaka. MG itu mancing jenaka. Jadi kita nggak serius tentang konten mancing, tapi kita nyari juga humor yang natural di situ. Karena saya emang orangnya nggak terlalu serius. Humoris. Ya. Bacot. Selain mancing di channel itu kan tadi mancing, jenaka, terus apa lagi? Tadinya sebelumnya ya. Covid tahu kan. Jadi sebelumnya Belum penonton, belum tahu penonton. Jadi sebelumnya mau bikinnya itu masih tentang mancing. Enggak apa sih? Enggak nuntut tentang mancing sebenarnya. Jadi tadinya mau tentang bushcraft, tentang bertahan hidup, survival. Mantap. Baik. Oh ya, catch and cook. Katanya Jangan tahu berarti. Enggak, tadinya mau bikin catch and cook. Jadi kita nangkap apapun juga. Selain dari mancing kan nangkap apapun juga, nangkap kelelawar atau burung. Jadi nantinya kita bakar, kita review, masak di situ gitu. Jadi si bumbu-bumbunya juga nantinya tradisional. asli dari situ. Jadi kayak primitif gitu ya? Ya kayak primitive cook. Primitive cook. Berarti udah bisa bikin rumah-rumah Enggak sampai primitif. situ, enggak. Soalnya masih kita di pedesaan, enggak di hutan. Jadi sekitaran sungai-sungai pedesaan. Sip coy. Terus Tadi kan tujuannya udah, terus kesannya udah. Untuk kedepannya untuk kedepannya apa channel saya? kedepannya. Channel saya Apakah fokus di dalam itu? Kalau saya kan memang banyak ada vlog, banyak ada unboxing, ya semua Anda semuanya saya rekrut. Tapi sekarang kan lagi serius pengennya podcast gitu kan. Oh gitu, sekarang ke podcast. Ya podcastan. Terus ya ada sih ya unboxing. Berarti Pokoknya nggak ada perubahan masih tetap itu. nggak ada perubahannya, ada perubahan berubah tadi yang tadinya GNA channel jadi inspirasi kopi. Oh iya. Nah, saya mau tanya nih hubungannya inspirasi kopi sama podcast ini apa? Sedangkan kopi nggak disuguhin, mana kopi nah coy, kopi. Dipotong ini harusnya dipotong. Iya mah cai herang ya. Lain kopi. Kan tadi kopinya udah, ya kan? Udah, tinggal ngobrolnya. Kan maksudnya tuh inspirasi kopi tuh kita kan tadinya sering kumpul-kumpul sama teman-teman gitu kan. Sukanya pasti kopi lagi. Mana tuh? Kopi lagi gitu kan. Ini kan cuma berdua. Jadi kopinya nanti bikin sendiri gampang belakang.
Tuh, inspirasi kopi. Nah, dengan kumpul-kumpulnya kita, pasti kita banyak ngobrol gitu kan. Banyak bertukar informasi, sharing-sharing. Jadi kan ada inspirasinya. Terus ada informasinya. Kopinya ya itu tadi. Ketika kumpul langsung pesan kopi. Nah, Nih harusnya ada kopi di sini tuh. Ada Jadi masukan. kan sesuai judul nih, inspirasi. Ini saya masukkan kopi. aja. Ini kopi ini. Ini kopi nih. Sini tulis nih inspirasi kopi. Nah, jadi Oke guys. Nah, welcome to my guys. vlog. Bener ya tapi. Oke vlog, welcome to my guys. Nah, jadi gini nih coy. Nah, jadi sekalian ngopi nih, seruput kan enak, nggak bau sungut gitu. Karena lagi Seninan. Nyala. Aja maksudnya dari judul juga kan inspirasi kopi nih. Harusnya bawa. Tadi kan ada Harusnya pembukaan bawa. dengan kopi kita banyak informasi gitu. Informasi gitu. Boleh. Ya untuk kedepannya ya, untuk nggak apa-apa. Sekarang saya nggak disuguhin kopi. Nanti guys. Nanti. Nah, sok ada lagi nggak? Tadi Kalau pagi saya kan- ya kedepannya ya. Tadi pagi kan udah disuguhin. Ya. Ini suka ngilang-ngilangin kan. Nih tadi tadi pagi dibikinin kopi sama Mister Agna. Enak kopinya. Dengan hati kayaknya. Nah, jadi untuk kedepannya kan tadi Anda bertanya sama saya. Untuk kedepannya channelnya Untuk itu kedepannya channel saya masih tetap sih tentang itu. Tapi saya mau nambahin. Jadi yang catch and cook itu belum terrealisasikan. realisasi. Belum. Saya masih mau bikin itu. Saya akan merealisasikan yang catch and cook itu. Tapi sekarang itu kan keterbatasan waktu. Saya kerja dulu nih. Jadi bisa mancing juga paling sore. Sabtu Minggu malah ke kota. Sabtu Minggu malah Ke kota. touring ya. Gitu. Jadi belum ada waktu ya, mudah-mudahan kedepannya ada waktu juga yang ikannya juga kan terbatas, kolam-kolamnya juga terbatas. Dan Kayak mancing belut tuh enak kan tuh. Mending jadi belut aja mending. belum jadi belut. Iya, mancing belut. Enggak, kalau untuk belut saya belum kepikiran sih. Jadi Atau nanti sensasinya mancing ikan sama belut ditambahin kan sekarang udah punya istri. Ditambahin tuh. naon. Ditambahin sama istrinya. Boleh. Masukin ke channel Iya, nanti bakalan dimasukin vlog sama istri kayak senja jurnal hitam dan putih. Mantep tuh. Jadi jurnalnya tuh kehidupan sehari-hari tentang bobogohan gitu selama setelah nikah gitu. Mandi bareng gitu. Iya bener ada kok. Ayo video. video. Di kurban ketawungkul Karena naon sih ini beungeut semua tarik jahil aing tuh. mau masuk Pak sini ke forum kita review channel Iron Man rasanya. Social distancing dong, jangan pakai ini, jangan pakai masker. Kok jangan pakai masker? Saya nggak takut sama corona. Aing mah sieun didenda nah. Aing sieun didenda, sieun dijauhan. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Oke, Iklan dulu, guys. Share, komen. Kalau nggak suka di like, kalau nggak suka lagi di komen. Kalau kalian ngenes sama video ini, di subscribe. Oke? mantap guys. Jelema eta aya. Nggak. Oke guys, mungkin sampai sini saja kesimpulannya. Jadi nggak ada kesimpulan sih. Jadi pokoknya tadi cerita-cerita tentang konten kita di di channel kita. Gitu. Ya intinya mah kita pengen banyak viewers, banyak subscriber juga. Jadi mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Insya Allah kita akan berbagi tentang informasi-informasi yang agak menarik dan mungkin
bisa saya sharekan lagi tentang lingkungan kita yang ada di Pangandaran ini, ngobrol-ngobrol edukasi dan sebagainya. Oke, kita tutup saja. Jangan lupa subscribe Inspirasi Kopi. Dengan kopi kita banyak informasi, dengan kopi kita banyak inspirasi. Mau tutup, Mangga? Nggak usah, sok, Tutup. like and subrek. Pak, mau masuk. Dia Pak Kades mau masuk lagi. Pak Kades mau masuk, Pak Kades. Naon meme? Oke. Jangan lupa ya, kalau kalian benci sama video ini, kalian sabrek. Kalau kalian lebih benci lagi sama video ini, kalian like. Kalau kalian lebih ngenes lagi sama video ini, kalian share ke teman-teman kalian. Oke? Right? Like, komen, dan sabrek. Jangan lupa. Oke. Aja channel. Dadah. Penghilap Bang Aje Channel.